Kudus. Yang pertama, jemaat diwajibkan untuk hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai untuk melakukan protokol kesehatan. Berikutnya, jemaat diwajibkan untuk memakai masker atau menggunakan face shield. Jemaat harus dalam kondisi sehat dengan suhu tubuh maksimum 37,5 derajat Celcius. Sebelum memasuki ruang ibadah, jemaat diwajibkan untuk mencuci tangan. Selanjutnya, jemaat diwajibkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter baik di dalam maupun di luar ruangan. Berikutnya, jemaat dianjurkan untuk menjaga jarak saat antri untuk memasuki lift dan dianjurkan untuk tidak berbicara selama di dalam lift. Yang ketujuh, ganti salaman dengan senyuman. Saat bersin atau batuk, harap tutup mulut menggunakan lengan atas sebelah dalam. Yang terakhir, jemaat tidak diperkenankan untuk berbicara dengan jemaat lain selama ibadah berlangsung. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di rumah Tuhan. Saudara-saudara, kalau ibadah yang pertama Tuhan sudah memimpin menyertai sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka kita percaya ibadah yang kedua ini pun Tuhan akan memberkati kita semua. Oleh karena itu mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah raya yang pertama ini, kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa. Yang merasa diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Siap memuji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita sekali lagi. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah
banyak yang siap terima firman Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Percaya Tuhan. Serahkan akan hidup kami dalam genggaman tangan-Mu. Engkau Tuhan pengharapan kami. Jadikan ini doa. Hanya Kau Yesus. Ayo jemaat, aku
Kami percaya kami aman di dalam Engkau, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencanamu ya dan amin bagi orang-orang yang percaya dengan sungguh-sungguh. Engkau menggenapi setiap kebenaran firman-Mu. Dan siang hari ini kami sediakan tanah hati kami yang terbaik untuk Engkau. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar, bahkan melakukannya. Urapi dan pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Biarlah Engkau yang akan bekerja dengan leluasa, sehingga setiap kami umat-Mu menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami diberkati oleh Tuhan. Kami diubahkan oleh Tuhan. Kami disembuhkan oleh Tuhan. Kami dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan keajaiban demi keajaiban terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sehat. Amin saudaraku. Semuanya sehat semua ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar berkaitan tentang naik ke level yang lebih serius dari yang biasa-biasa saja. Menjadi ayat pijakan kita di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan ke depan memacu kita untuk secara terus-menerus mengalami perubahan dan peningkatan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, demikian juga memacu pelayanan gereja ini untuk mengalami perubahan dan peningkatan, bukan sebaliknya. Memang itu bukan hal yang mudah, butuh perjuangan, ya, butuh kerja keras, butuh kerjasama di antara sesama tubuh Kristus untuk dapat mewujudkan penggenapan setiap rencana dan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan gereja ini. Nah, saudara-saudara, surat Filipi pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai yang ke-8 kita akan perhatikan bersama-sama. Filipi pasal yang ketiga, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Naik ke level yang lebih serius dari yang biasa-biasa saja. Yang pertama, sesuai dengan pembacaan kita pada saat hari ini, saudara-saudara,
tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Alkitab berkata kepada kita, sekalipun ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, tetapi Paulus tidak lakukan itu. Sekalipun ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Apa itu, saudara? Yang pertama tadi dikatakan disunat pada hari ke-8. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, yaitu Paulus. Ya, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita, Paulus ingin menunjukkan kepada kita sejak dia berhasil ya, meningkatkan standar hidupnya karena Kristus. Paulus tidak lagi menonjolkan tentang pengaruhnya. Paulus tidak lagi menonjolkan tentang kelebihannya, ya, reputasinya, bahkan pengaruhnya untuk menghancurkan hidup orang lain. Tetapi sebaliknya justru untuk membangun dan menguatkan hidup orang lain untuk diselamatkan. Saudara-saudara, ini satu perubahan yang sangat luar biasa. Dia naik ke level yang lebih serius dari yang biasa-biasa saja. Mungkin kalau menurut standar kita manusia, loh dia kan sudah luar biasa. Dari deretan beberapa alasan tadi, seolah-olah sudah tidak ada celah di dalamnya. Saudara-saudara, apa yang kurang dari Rasul Paulus? Tetapi firman Tuhan berkata, dia sejak mengalami peningkatan di dalam pengenalannya kepada Yesus Kristus, dia tidak lagi menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kenapa itu bisa terjadi? Saudara-saudara, Rasul Paulus mulai beralih dari fokus pada hal-hal yang bersifat lahiriah kepada hal-hal yang bersifat roh. Ayat yang ketiga dikatakan, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Mulai beralih dari fokus pada hal-hal yang bersifat lahiriah kepada hal-hal yang bersifat roh. Saya berdoa, saya berharap ini juga yang menjadi kerinduan setiap jemaat Tuhan yang ada. Bagaimana kita bisa naik level yang lebih serius dari yang biasa-biasa saja ketika saudara dan saya tidak lagi menaruh percaya pada hal-hal yang bersifat lahiriah. Apapun itu bentuknya. Kalau saya bahasakan zaman sekarang dengan keadaan kita, saudara-saudara, kita tidak menaruh percaya pada hal lahiriah yang sedang kita alami saat ini. Misalnya, kita punya gedung yang begitu megah. Tetapi pertanyaannya, apakah gedung yang megah ini bisa membuat saudara dan saya bisa beralih dari hal yang lahiriah kepada hal yang bersifat roh? Itu yang terpenting. Sebab hal yang bersifat lahiriah itu sifatnya sementara. Tetapi hal yang bersifat roh itu sifatnya kekal. Mau tidak mau, kalau kita kepingin naik ke level yang lebih serius lagi, saudara-saudara, kita harus berani beralih dari fokus hal yang bersifat lahiriah kepada hal yang bersifat roh. Kita mensyukuri punya gedung yang bagus, tapi jangan berhenti gedungnya yang bagus.
Apakah orang-orang yang ada di dalamnya mau terus punya kerinduan untuk bisa naik ke level yang lebih serius lagi dari hal yang biasa? Itu sebabnya yang pertama, saudara-saudara, ya tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Mungkin tidak sebatas gedung. Apa yang menjadi kebanggaan saudara hari-hari ini? Kalau itu sifatnya justru menghalangi kita untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan, saya rasa itu hal yang sia-sia. Tapi hari ini Tuhan mengajar kepada kita beralih dari fokus hal yang bersifat lahiriah kepada hal yang bersifat roh. Kemudian dikatakan dalam Kisah Rasul 9 ayat yang ke-22, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Milikilah pengaruh yang positif bagi orang-orang lain. Setelah hidup Anda, hidup kita dipilih, dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus oleh Tuhan. Ini langkah yang pertama. Saudara-saudara, bagaimana saudara bisa naik ke level yang lebih serius dari yang biasa-biasa saja. Kemudian yang kedua, dari pembacaan kita dalam Filipi tadi dikatakan, keuntungan yang tidak membawa hidup kita kepada Kristus Tuhan merupakan kerugian. Ayat yang ke-7 tadi dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dengar baik-baik. Keuntungan yang tidak membawa hidup kita kepada Kristus Tuhan merupakan kerugian. Pertanyaannya adalah, saudara-saudara, segala keuntungan, kesuksesan, keberhasilan hidup Anda, apakah membawa Anda kepada Tuhan atau tidak? Kalau kesuksesan, keberhasilan hidup kita, keuntungan dalam kehidupan kita ternyata tidak membawa kita kepada Tuhan, Alkitab berkata, ternyata kita itu tidak untung ya saudara. Ternyata kita rugi. Nah, bagaimana supaya keberhasilan, kesuksesan, keuntungan, berkat yang kita terima dalam sepanjang kehidupan kita ini benar-benar menjadi berkat yang bisa kita nikmati dan tidak membawa kerugian bagi kita adalah ketika justru keuntungan, keberhasilan, kesuksesan itu mampu menghantarkan hidup kita, membawa kita itu kepada Tuhan. Saudara tidak rugi, tapi saudara untung. Ya, sudah sukses, berhasil, diberkati Tuhan, bisa datang kepada Tuhan, bisa dekat kepada Tuhan, bisa menikmati perjumpaan dengan Tuhan, itu baru untung. Tapi kalau justru keuntungan, keberhasilan, kesuksesan hidup kita menjauhkan kita dengan Tuhan, sebenarnya itu kerugian besar di mata Tuhan. Bukankah saudara dan saya diberi karunia untuk menikmati berkat Tuhan? Itu sebabnya ayo nikmati berkat itu. Supaya saudara dan saya ya tidak rugi, tapi benar-benar beruntung karena kesuksesan, keberhasilan, keberkatan hidupmu sekali lagi menghantarkan engkau untuk datang kepada Tuhan. Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, perhatikan, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya apa? Begitu saudara klik dengan Tuhan, segala jerih payah saudara, apapun itu bentuknya, tidak sia-sia.
Amin saudaraku. Begitu saudara klik dengan Tuhan, sekali lagi jerih payahmu apapun itu bentuknya tidak sia-sia. Termasuk pelayanan saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, rumah tangga saudara. Studimu, begitu klik dengan Tuhan, apa yang kamu rancangkan tidak sia-sia. Persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kenapa? Karena jerih payah kita, jerih lelah kita masih terhubung dengan Tuhan, saudara. Makanya dikatakan enggak sia-sia. Keuntungan yang tidak membawa hidup kita kepada Kristus Tuhan, itu merupakan kerugian. Nah, ini memacu saudara dan saya. Ya, memacu saudara dan saya. Mau tidak mau, saudara harus klik dengan Tuhan. Kalau kita enggak klik dengan Tuhan, enggak terhubung dengan Tuhan, sia-sia saudara. Ya, sia-sia. Kemudian 1 Timotius pasal 4 ayat 7b dan sampai yang ke-10. Alkitab berkata, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan itu benar dan patut diterima sepenuhnya. Perhatikan ini saudaraku. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kualitas ibadah yang seperti ini yang diperkenan oleh Tuhan, yaitu ibadah yang bersentuhan langsung dengan Tuhan. Ibadah yang bersentuhan langsung dengan Tuhan itu adalah ibadah yang diperkenan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, karena ibadah itu berguna untuk masa kini dan di masa yang akan datang. Itu sebabnya kita perlu berjerih payah dan berjuang. Kenapa? Karena dalam ibadah itu kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Makanya ibadah yang seperti ini adalah ibadah yang sedang bersentuhan langsung dengan Tuhan. Kalau ibadah seseorang tidak bersentuhan langsung dengan Tuhan, saudara-saudara, itu ibadah yang sia-sia. Ibadah yang sudah menguras tenaga, menguras pikiran, menguras emosi, menguras segala-galanya. Tetapi ketika tidak bersentuhan dengan Tuhan, makanya seringkali orang berkata, podo wae kok, aku ibadah juga sama aja, enggak ada perubahan. Dalam kondisi yang stagnan, tidak ada perubahan. Ya begitu-begitu aja. Makanya hari ini Tuhan mengajar kepada kita bagaimana saudara dan saya bisa naik ke level yang lebih serius lagi daripada yang biasa-biasa saja. Poin yang kedua tadi dikatakan keuntungan yang tidak membawa hidup kita kepada Kristus Tuhan merupakan kerugian. Kalau ibadah kita tidak bersentuhan langsung dengan Tuhan, maka ibadahmu bukan ibadah yang membawa keuntungan, tapi kerugian. Makanya kadang ada orang yang datang ke gereja, ya datang sudah marah, pulang lebih marah lagi, lebih dahsyat lagi. Aneh saudara ya. Harusnya kan begitu datang, aduh sejuk, menikmati hadirat Tuhan. Ya, dijamah, diubah, dipulihkan Tuhan. Seperti itu harusnya. Oke, jadi ayo nikmati ibadahmu. Kalau engkau merasa ibadahmu tidak sedang bersentuhan langsung dengan Tuhan, saudara-saudara tadi harus berani mengubah ya fokus hidup saudara dari hal yang bersifat lahiriah kepada hal yang bersifat roh. Saudara-saudara, yang ketiga kita akan melihat naik ke level yang lebih serius dari yang biasa-biasa saja. Yang ketiga adalah memiliki pengenalan yang berkualitas. Maksud saya pengenalan kepada Kristus Yesus. Ya,
karena terus mengalami sebuah peningkatan. Di dalam ayat yang ke-8, saya akan mencoba membandingkan dengan terjemahan yang lain. Ada satu kata yang menarik sekali, saudara-saudara. Dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, bahkan lebih lagi, aku juga menganggap segala sesuatu sebagai kerugian. Perhatikan, karena meningkatnya pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Rasul Paulus berkata kepada kita, aku juga menganggap segala sesuatu sebagai kerugian karena meningkatnya pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Dengan meningkatnya pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan, dia sadar betul hal-hal yang bersifat jasmaniah tadi yang terdaftar dari ayat-ayat yang awal. Ternyata itu benar-benar, saudara-saudara, mendatangkan sebuah kesia-siaan di dalam kehidupannya selama ini. Tetapi begitu Rasul Paulus klik dengan Tuhan, begitu Rasul Paulus mengalami peningkatan dalam pengenalannya kepada Tuhan, dia baru terbuka, dia baru sadar betul bahwa hal-hal yang bersifat lahiriah, yang menghentikan hatinya untuk tidak bisa terhubung dengan Tuhan, oh itu merupakan satu kerugian. Dan saudara-saudara, yang ketiga, memiliki pengenalan yang berkualitas, ditandai dengan saudara-saudara mengalami peningkatan yang secara terus-menerus akan pengenalan Tuhan. Itu yang Rasul Paulus alami. Dan saya berdoa, itu yang jemaat Filipi alami. Dan kiranya itu yang jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus alami juga. Amin, saudaraku. Mengalami sebuah peningkatan dalam pengenalannya kepada Tuhan. Itu memberikan sebuah energi yang baru, memberikan gairah yang baru. Saudara-saudara, dalam peribadahan kita, pertanyaannya, bagaimana dengan pengenalan Anda kepada Tuhan hari-hari ini? Apakah sedang mengalami peningkatan atau sebaliknya justru mengalami penurunan? Satu contoh dalam kitab 2 Petrus pasal yang pertama ayat 5 sampai yang ke-11, saya akan bacakan, saudara perhatikan. Kehidupan jemaat yang mengalami sebuah peningkatan yang sangat signifikan, yang sangat luar biasa. Perhatikan ini. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 11. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan, perhatikan, kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi sebaliknya, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin diteguhkan. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ini sebuah contoh pengenalan yang mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Makin meningkat dari hari ke hari, makin meningkat. Bukan makin menurun. Pertanyaannya, Pak, itu terlalu ideal. Sebagian orang mungkin berkata seperti itu. Realitanya, karena ada orang yang imannya tiba-tiba betul. Tapi
Tuhan ingin grafik kita tidak terus turun, saudaraku. Dan tidak pernah muncul, nongol lagi. Yang Tuhan ingin adalah, ada kalanya mungkin kita merasa sudah terlalu berat. Tetapi begitu saudara mengalami peningkatan dalam pengenalanmu kepada Kristus Yesus. Bukankah firman Tuhan berkata, Tuhan menambah, memberi, saudaraku? Semangat yang baru kepada yang lelah, kepada yang tidak berdaya lagi. Artinya, dalam kondisi kelemahan kita, begitu saudara memiliki pengenalan, peningkatan kepada Kristus Yesus Tuhan, Allah tidak membiarkan engkau sendirian. Tetapi Tuhan tetap bisa berperkara di dalam kelemahanmu. Ya, saudara-saudara. Jadi ayo miliki pengenalan yang berkualitas. Yaitu dengan mengalami sebuah peningkatan. Bukan berarti tanpa sebuah proses. Bukan berarti tanpa sebuah tantangan. Tantangan tetap ada. Tapi tantangan tidak akan pernah melumpuhkan saudara untuk menyerah. Ya. Justru tantangan itu makin memperbesar kapasitas yang Tuhan karuniakan dalam hidupmu. Sebab kesanggupan kita bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi Allah yang kita kenal. Begitu saudara klik dengan Tuhan, begitu engkau sedang bersentuhan dengan Tuhan dalam pujian, dalam doa, dalam aktivitas hidupmu, maka disinilah letak kekuatannya. Bagaimana pengenalanmu kepada Tuhan makin meningkat. Bukan hanya berhenti pada saat saudara dalam kondisi keberkatan. Mungkin dalam kondisi, mungkin saudara merasa ada sesuatu yang kurang. Di situ engkau bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Pada saat sehat, saudara bisa memiliki pengenalan yang baik dengan Tuhan. Pada saat kita dalam kondisi lemah tubuh, kita juga bisa lebih dalam lagi bisa mengenal sifat dan karakter Tuhan di dalam kelemahan kita. Artinya begitu saudara dan saya memiliki peningkatan dalam pengenalan kepada Kristus Yesus Tuhan, itu tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi yang ada di dalam hidupmu. Allah bisa melampaui situasi kondisi yang ada dalam hidupmu. Itu Tuhan saudara. Makanya yang ketiga, memiliki pengenalan yang berkualitas. Karena terus mengalami sebuah peningkatan dalam pengenalanmu kepada Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah dalam ayat yang ke-8, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan. Wow. Akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu kepada Tuhan. Dalam proses demi proses yang Tuhan izinkan sedang terjadi dalam hidup saudara. Alkitab berkata, dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu. Artinya tidak ada kata menyerah. Dalam kondisi paling berat sekalipun, kalau saudara punya pengenalan yang makin meningkat, sekali lagi saudara, kapasitas yang Tuhan beri kepada hidupmu itu juga makin besar. Engkau diberi kesanggupan untuk bisa memikirkan sesuatu di masa depan. Oleh karena Tuhan ada di masa depan itu sendiri. Tadi pujian yang terakhir berkata seperti itu. Jadi enggak perlu khawatir, enggak perlu takut. Ayo jemaat Tuhan. Miliki pengenalan yang makin berkualitas. Terus meningkat sekali lagi. Bukan berarti tanpa sebuah halangan. Ya, ada halangan. Tapi pengenalanmu makin tajam dengan Tuhan. Makin tajam dengan Tuhan. Saudara-saudara, sebaliknya dikatakan, tetapi barang siapa ayat yang ke-9 tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah, ini orang yang dalam kondisi yang terus menurun pengenalannya kepada Tuhan. Dia sudah sama sekali tidak ingat kalau
dia punya Tuhan yang sudah menebus dosa-dosanya. Yang keempat, Alkitab berkata, oleh karena Kristus, seseorang berani melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya dapat memperoleh Kristus. Lihat saudara-saudara, untuk mendapatkan Kristus, seseorang harus berani untuk melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Yaitu apa? Tidak lagi fokus dan menaruh percaya pada hal-hal lahiriah yang bersifat kedagingan, tetapi berani beralih pada hal-hal yang bersifat roh. Ini butuh kasih karunia Tuhan untuk memiliki keberanian ini. Hanya untuk mendapatkan Kristus. Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, dia punya keberanian melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Pertanyaannya, Pak, itu bukan hal yang mudah loh, Pak. Beberapa hal kelebihan Rasul Paulus dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Untuk melupakan itu sama sekali enggak mudah. Saudara-saudara, artinya begini. Kalau itu membuat hati kita tidak bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi, artinya itu sebenarnya itu menjadi penghalang. Hal-hal yang bersifat lahiriah, yang kita rasa itu membawa keuntungan, tetapi kalau itu justru menghambat pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, sebenarnya itu merupakan kerugian, bukan keuntungan. Nah, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Hanya gara-gara kita mempertahankan ya hal-hal yang bersifat lahiriah, tetapi justru membuat pengenalan kepada Tuhan itu tidak bisa bertumbuh. Makanya Rasul Paulus berkata, aku berani melepaskan semuanya, menganggapnya sampah. Supaya dia mendapatkan Kristus. Begitu dia mendapatkan Kristus, hidup dalam Kristus Yesus, dia sadar, dia tahu persis. Ternyata apa yang dianggap menjadi kelebihannya dulu itu tidak berkenan di hati Tuhan. Makanya tidak segan-segan dia menghancurkan hidup seseorang. Tapi begitu dia mengenal Tuhan, beda, saudaraku. Tidak ada lagi motif menghancurkan orang lain, tapi sebaliknya dia membangun, bahkan menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Pagi hari ini panggilan yang sama diberikan kepada kita semua. Dorongan untuk bisa naik ke level yang lebih serius dari yang biasa-biasa saja. Ayo tinggalkan itu, beranikan diri. Ya, melepaskan apa yang sekiranya justru menghalangi saudara untuk bisa menerima kapasitas dari Tuhan yang lebih besar lagi. Di tengah-tengah pandemi yang ada, mungkin saudara berkata, ini beban yang berat Pak, betul. Tapi ingat, engkau tidak sedang berjuang sendiri. Ada Tuhan di sana. Amin saudaraku. Ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan. Kemana engkau melangkah, di situ ada Tuhan. Dalam gelap, di situ ada Tuhan. Di dalam terang, di situ ada Tuhan. Di darat, di situ ada Tuhan. Di udara, di situ ada Tuhan. Dimanapun saudara berada, di situ ada Tuhan. Ketika saudara dan saya memiliki pengenalan yang makin meningkat dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan menghantar kita untuk makin menikmati dan penggenapan akan janji-janji Tuhan. Begitu saudara mau naik ke level yang lebih serius dari yang biasa-biasa dalam hidup kekristenanmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita akan mengambil waktu sejenak.
Apakah ibadahmu sedang bersentuhan dengan Tuhan pada saat siang hari ini? Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Masing-masing sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia tahu persis kondisi kehidupanmu. Tuhan ingin engkau bisa menikmati persekutuan yang sesungguhnya dengan Tuhan pagi hari ini, siang hari ini. Kiralapaka syarapara para lapakata karalapas. Mari jemaat pelan-pelan engkau berdiri. Nikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Nikmati persekutuan yang sungguhnya dengan Tuhan. Kalau penyembahanmu, ibadahmu bersentuhan dengan Tuhan, maka keajaiban itu terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Kiralaba syakarabara maralama syande. Oh, haleluya. Kami bawa hati kami kepadamu. Kami mau lebih dekat lagi ya Tuhan. Angkat setiap hati. Kirala baka syara baralambo. Dengar firman Tuhan siang hari ini. Responi dengan benar. Maka keajaiban terjadi pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami sedang mengalami kelemahan, saat siang hari ini kami percaya, Engkau sedang mengalirkan sebuah kekuatan dalam setiap kehidupan kami, yang sedang mengalami kebimbangan, kebuntuan. Kami terima janji kepastian yang daripada Engkau Tuhan siang hari ini. Di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Siang hari ini Engkau mendorong kami untuk kami punya pengenalan yang makin meningkat akan Engkau ya Tuhan. Cinta kami, gairah kami akan Engkau makin meningkat. Sehingga kami mampu meninggalkan semua hal yang menjadi penghalang untuk kami tidak bisa memiliki persekutuan yang sesungguhnya dengan Engkau. Supaya segala sesuatu yang kami kerjakan selama kami hidup tidak sia-sia. Tapi benar-benar membawa keuntungan, keberuntungan. Dan Engkau berikan karunia untuk menikmatinya. Berkati di masa-masa pandemi ini, kami tetap menikmati akan janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengalami berkat perubahan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Karena Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami, ini doa kami, ini keyakinan kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang berkuasa. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi mari kita datang kepada Tuhan, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita bawa. Bapa dalam surga, kami rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dengan mengenal semua karya
perbuatan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Melalui berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengembalikan apa yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami melalui berkat-berkat itu. Dan kami bawa dengan segala kerinduan menjadi korban persembahan dupa yang menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon ulurkan tangan-Mu untuk mengkuduskan persembahan kami ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sumber berkat, Engkau akan nyatakan berkat-Mu kepada kami sesuai kadar pengenalan kami, iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah jemaat di tempat ini, mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri untuk kami sambut. Dipersilakan. Ada? Di ruang atas? Tidak ada. Ada? Tidak ada. Selanjutnya kita akan berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun. Dari tanggal 13 sampai hari ini, tanggal 20 September. Yang merasa berulang tahun di pekan kemarin atau hari-hari itu, silakan saudara bangkit berdiri untuk kita doakan. Silakan. Ada? Ya. Pak Denny, betul ya? Iya. Ada lagi? Yang atas? Oke, kita berdoa untuk yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, cukup menjadi bukti bagi kami ketika kami kembali mengingat hari kelahiran kami. Sebuah anugerah yang spesial Tuhan berikan kepada kami. Kau beri kesempatan kepada kami untuk dapat menikmati hidup sampai hari ini. Dan itu cukup membuktikan pula bahwa Engkau sangat peduli dan memperhatikan dan mengasihi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tidak adalah alasan untuk kami tidak bersyukur atas semua rahmat dan karya yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan ketika kami mengingat kembali hari kelahiran kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera Tuhan itu luar biasa Engkau nyatakan kepada kami. Oleh sebab itu, memohon kiranya berkat Tuhan Engkau curahkan kepada anak-anak-Mu yang berulang tahun beberapa waktu yang lalu sampai hari ini. Saudara-saudaraku yang berulang tahun, dengan bertambahnya usia di dalam hidupmu, Tuhan akan menambahkan hikmat, karunia untuk senantiasa dapat merasakan kehadiran Tuhan, menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupanmu, masa depan, cita-citamu, bahkan seluruh pergumulan hidupmu. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa terulur atasmu untuk senantiasa memberkati engkau. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Tanggal 16 September kemarin telah dilaksanakan pentabisan Gembala Sidang atau Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Dalam hal ini Bapak Pendeta Lukas Sutrisno sebagai Gembala Sidang dan Gembala Jemaat secara definitif. Oleh sebab itu kita akan sambut dan berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Bapak Pendeta Lukas Sutrisno sebagai Gembala Sidang dan Gembala Jemaat
definitif Gereja Isa Al-Masih Kudus. Dukung dan support terus pelayanan beliau. Kemudian yang kedua, kita kehilangan satu rekan sepelayanan, rekan seperjuangan dalam jajaran kemajelisan Gereja Isa Al-Masih Kudus, yaitu Bapak Lo King Tiong atau Bapak Listio Sumartono. Beliau dipanggil Tuhan dan sudah dilakukan perabuan beberapa waktu yang lalu. Dan tentunya seluruh Gereja Isa Al-Masih, keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus tentunya merasa kehilangan. Dan senantiasa berdoa kiranya terus Tuhan akan melimpahkan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Itu saja yang dapat disampaikan. Sebetulnya kami ingin menyambut ada dua pasangan yang akan melaksanakan pernikahan, pemberkatan nikah di bulan Oktober, Johan dan Meme. Apakah dua saudara ini ada dan hadir? Tidak ada ya? Oke, mungkin beberapa waktu yang akan datang, kita akan kenal mereka. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Ya, kami pun mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Termasuk di dalamnya adalah Bapak Pendeta Yonatan. Tadi sudah saya doakan, ya, biarlah Pak Yonatan akan naik ke level yang lebih tinggi, sehingga bisa berguna untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus. Kita akan sama-sama dukung di dalam doa, agar semua hamba-hamba Tuhan di Gereja Isa Al-Masih Kudus akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, agar supaya bisa mengembalakan akan jemaat di tempat ini dengan sebaik-baiknya. Mari saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah raya yang kedua ini. Kita akan sama-sama bangkit berdiri dan kita akan menyerahkan perjalanan pulang ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah raya yang kedua ini dari awal sampai akhirnya. Kami merasakan sukacita dan damai sejahtera daripadamu ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kalau Engkau sudah memimpin, menyertai dan memberkati ibadah raya yang pertama, kami juga merasakan Engkau juga hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami semua yang hadir. Kami rindu Tuhan bagi mereka yang saat ini ada di dalam kelemahan tubuh, nyatakan kasih dan pertolongan-Mu. Sebab kami tahu di dalam nama Yesus ada kuasa, ada pertolongan dan kesembuhan. Sehingga apabila meninggalkan rumah-Mu ini Tuhan, kami benar-benar akan merasa dikuatkan oleh firman yang sudah kami terima, oleh puji-pujian yang kami nyanyikan bersama-sama. Sehingga dengan demikian Tuhan, ada sukacita yang luar biasa yang kami terima daripada-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingat saudara-saudara kami yang saat ini ada di rumah mereka masing-masing di dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya Engkau akan lawat mereka, Engkau jamah mereka, agar supaya mereka di lain kesempatan mereka bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Bagi mereka yang saat ini berada di rumah sakit, Tuhan juga akan pakai dokter yang menangani, obat-obat yang diminum, perawatan suster, sehingga mereka benar-benar akan bisa pulih seperti sedia kala dan boleh beribadah kembali di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah dan kami layani adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Tuhan tidak hanya sekedar mendengar doa kami, tetapi Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab segala permintaan doa kami. Terima kasih Bapa. Sekarang saudara-saudara, pulanglah ke rumah saudara masing-masing
dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat ulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.